Seperti inilah kondisi kawasan Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, saat dilanda angin kencang yang disertai badai. Sejumlah lapak pedagang terguling dan berantakan diterbangkan angin kencang. Tidak hanya itu, atap-atap rumah warga juga mengalami kerusakan akibat terhempas angin puting beliung. Tadi mau buka warga, Bang? Iya, baru mau buka tadi, Bang. Jadi sempat tadi ada yang apa, Bang? Ke bawah warung-warung juga, Bang, kena angin. Ada, Bang. Ini hancur semua tuh, Bang. Terus sekarang tutup nih, Bang? Iya, Bang. Akibat peristiwa ini sebanyak 15 unit rumah warga dan 8 unit lapak PKL di pinggir pantai mengalami kerusakan. Warga masih khawatir untuk beraktivitas di tengah tiupan angin kencang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi massa berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuntut kasus dugaan korupsi yang menjerat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diusut tuntas. Saya minta kawan-kawan yang ada di belakang untuk menonton. Saya minta untuk koordinator transaksi Ratusan orang yang mengatasnamakan Koalisi Pecinta Partai Golkar atau KPPG berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam orasinya, massa mendesak penyidik Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan korupsi izin ekspor minyak mentah yang menjerat Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Massa juga meminta Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Aksi unjuk rasa ini bersamaan dengan pemeriksaan Airlangga Hartarto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Saya minta untuk koordinator transaksi sebuah penekanan yang paling serius pada hari ini. Kemudian Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Airlangga diperiksa terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan seragam atau kemeja batik, Airlangga didampingi oleh sejumlah orang dan langsung masuk ke dalam gedung. Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Airlangga, ia hanya melambaikan tangan kepada media sebelum masuk ke gedung bundar. Airlangga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, termasuk minyak goreng pada periode 2021 hingga tahun 2022. Ini merupakan panggilan kedua bagi Airlangga. Sebelumnya ia mangkir saat panggilan pertama pada tanggal 18 Juli 2023 yang lalu. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO ini mencapai 6,4 triliun rupiah. Telah dilakukan pemeriksaan sedang berjalan ya kepada saksi AH. Ya, nanti beliau akan, saya minta untuk doorstop sekalian dengan kami. Bagaimana substansi hasil pemeriksaan nanti kita doorstop. Ya, jelas ya. Digali soal apa sekarang, Pak? Kemarin sudah saya sampaikan yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan. Karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya terkait pemeriksaan Airlangga Hartarto dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, kita telah bergabung bersama rekan kami Dilami yang saat ini berada di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat sore, Dilami. Apakah hingga saat ini Airlangga Hartarto masih diperiksa? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini masih terus berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana ini merupakan pemeriksaan pertama Airlangga setelah sebelumnya mangkir pada tanggal 18 Juli 2023. Pada hari ini Airlangga berkapasitas sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi, yakni terkait ekspor minyak
sawit mentah dan juga CPO beserta turunannya seperti minyak goreng. Di mana agenda pemeriksaan ini terkait dengan kebijakan, evaluasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta prosedur ekspor dari minyak sawit mentah dan juga CPO, di mana yang kita tahu bahwa Erlangga ini merupakan Menko Perekonomian Republik Indonesia. Dan tentunya tadi kami memantau bahwa Erlangga sudah tiba di Kejagung pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja coklat dan juga sempat menyapa awak media. Dan juga Davi, dapat kami informasikan pada tanggal 15 Juni 2023 kemarin, pihak dari Kejagung telah menetapkan 3 perusahaan sebagai tersangka, yakni ada PT Wilmar Group, kemudian Permata Hijau, dan terakhir ada PT Musimas Group, di mana memang ketiga PT ini dilakukan tersangka dan ditetapkan 5 terdakwa oleh Kejagung, yakni 3 diantaranya di dalam korporasi, yakni jajaran manajer dan juga komisaris, kemudian 1 orang eselon 1 dari Kementerian Perdagangan dan 1 orang pihak swasta, di mana kelima terdakwa ini sudah terpidana begitu, Davi. Dan juga kami ini masih memantau terkait dengan pemeriksaan Menko Perekonomian Erlangga masih terus berlangsung, dan kami di sini awak media masih sama-sama menunggu, belum tahu kapankah pemeriksaan ini akan selesai, baik itu sore maupun malam. Dan seperti yang kita tahu bahwa sampai saat ini sudah ditetapkan 18 saksi atas kasus korupsi minyak goreng ini, dan juga memang ini kami masih menunggu. Begitu, Davi, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyambangi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Senin siang. Dalam pertemuan itu, proyek percepatan pengerjaan BTS 4G menjadi fokus utama dalam waktu dekat dan proses hukum akan diselesaikan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi tiba di Kejaksaan Agung pukul 12 siang tadi. Pertemuan Budi Ari dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin yakni membahas kelanjutan pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo dan sejumlah proyek di Kementerian Informatika yang kini berjalan di bawah kepemimpinan Budi Ari. Pembahasan keduanya juga seputar pendampingan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan. Sedangkan untuk proses hukum, Budi Aris Setiadi menyerahkan sepenuhnya ke Kejaksaan. Proyek BTS ini harus jalan terus, harus terwujud, karena ini menyangkut nasib rakyat. Apakah akan dilanjutkan oleh konsorsium dan pemerintah? Nanti soal teknis kita perlu pendampingan dari Jamdatun, Kejaksaan Agung, khususnya Jamdatun. Akan didampingi, semuanya akan direview, kontrak-kontrak dan lain-lain. Pokoknya soal hukum nanti ke Kejaksaan Agung. Kita pokoknya urusannya teknis. Perkembangan nanti kami laporkan dalam proses konsultasi dengan Kejaksaan Agung. Nanti kita minta pendampingan. Tahun ini rampung, Pak. Tahun ini akan rampung, Pak, proyeknya. Ya, kita mudah-mudahan bisa terwujud. Penyelidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo terus bergulir. Banyak kejutan dari kasus tersebut, mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka, hingga misteri pengembalian aliran dana 27 miliar rupiah. Satu persatu, kasus korupsi BTS 4G Kominfo terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo, di mana mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa menerima uang sebesar 17.848.308.000 rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah orang seperti Anang Ahmad Latif yang diduga menerima uang sebesar 5 miliar rupiah, lalu Yohan Suryanto sebanyak 453.608.400 rupiah, lalu Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, Windy Purnama 500 juta rupiah, dan Muhammad Yusrizki Mulyawan 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika Serikat. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Menariknya, pengungkapan kasus ini semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar atau 27 miliar rupiah. Namun Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut.
Kasus korupsi BTS Bakti.Kominfo bermula dengan rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Best Transceiver Station atau BTS. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru untuk menguak kasus korupsi BTS 4G Bakti.Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan.